milenial, welcome back to Entertimes by ID Entertimes with me, Larasati Putri. Seperti biasa, selama 30 menit ke depan Entertimes bakal nemenin kalian semua nih untuk menyajikan berita-berita ter-up to date seputar entertain, food, lifestyle, travel, dan masih banyak lagi informasi menarik lainnya. Dan tentunya informasi yang kita share di Entertimes ini diambil dari kanal ID Entertimes ya, Sobat Milenial. So langsung aja kita ke berita pertama. Walaupun udah lewat beberapa hari Piala Dunia 2022, tapi vibes-nya masih ada dong ya. Keberhasilan Argentina lolos ke final Piala Dunia 2022 dan jadi juaranya membuka kenangan cuitan seorang bocah 7 tahun lalu. Saat itu bocah berusia 7 tahun tersebut memprediksi kalau Messi bakal jadi juara di Piala Dunia 2022. Wah, kira-kira bocah ini cenayang apa gimana ya? 7 tahun lalu, seorang bocah dengan akun @josepolanco10 memprediksi jika Lionel Messi akan menjadi juara dunia pada 2022. Entah ini ramalan atau cuma asal bunyi belaka, tapi cuitan tersebut benar-benar sudah membuat warganet gempar jelang final Piala Dunia 2022. Buktinya, cuitan ini sampai sekarang mendulang lebih dari 57.000 likes dan sudah di-retweet melampaui 18.000. Messi memang diharapkan bisa menjadi juara Piala Dunia 2022. Banyak yang mendoakan agar La Pulga bisa menggondol trofi tersebut sebelum menutup karirnya bersama Argentina. Dan terbukti, Messi memenangkan Piala Dunia 2022 bersama timnya Argentina. Wah, anyway kalau menurut kalian gimana nih? Cuitan bocah ini emang pure asbun alias asal bunyi doang? Atau emang dia punya semacam ilmu cenayang gitu ya, yang bisa tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Komen yuk kalau kalian setuju dia emang punya ilmu cenayang atau emang asal bunyi doang. Next, masih bahas soal Piala Dunia 2022 nih pasti. Chef kontroversial asal Turki, Nusret Gökçe alias Salt Bae, jadi gunjingan banyak warganet nih di seluruh penjuru dunia. Pasalnya si Salt Bae ini ngelanggar aturan dan etika trofi Piala Dunia 2022. Bahkan dia nekat nih turun ke lapangan Lusail Iconic Stadium saat Argentina merayakan gelar juara. Kalau ini mah kelewat nekat sih ya. Jadi ketika merayakan gelar juara Argentina ini, Salt Bae dengan enaknya mengangkat trofi Piala Dunia. Tentunya ini melanggar aturan dan etika ya guys. Sebab trofi Piala Dunia begitu sakral. Hanya pemain, pelatih hingga elemen lain yang terlibat dalam tim juara yang berhak mengangkatnya. Anyway, nggak sampai di situ aja nih. Salt Bae juga menggigit medali juara Piala Dunia milik kiper cadangan Argentina, Franco Armani. Warganet berduyun-duyun membanjiri kolom komentar media sosial Salt Bae. Mereka mengutuk aksi Salt Bae yang seenaknya mengangkat trofi Piala Dunia 2022. Terlebih, Salt Bae sebenarnya bukan termasuk ke dalam football family, melainkan hanya relasi dari para pemain yang berlaga di Piala Dunia 2022. FIFA sudah bersabda nih atas kontroversi ini. Mereka membenarkan kalau trofi Piala Dunia hanya boleh dipegang oleh orang-orang tertentu, bukan sembarang orang ya. Trofi asli Piala Dunia cuma boleh disentuh dan dipegang oleh orang-orang terpilih, termasuk mantan juara dan kepala negara. Well, bukan cuma Salt Bae aja yang sempat tersandung kontroversi macam kayak gini nih. Tapi penyanyi Amerika Serikat Rihanna juga sempat dikecam publik ketika ikut mengangkat trofi Piala Dunia 2014 silam yang dimenangkan oleh Jerman. Guys, kalian pasti tahu dong nama Christine Hakim, artis senior Indonesia yang jadi trending Twitter belakangan ini. Lantaran kemunculannya dalam trailer sebuah serial Hollywood yang diadaptasi dari game The Last of Us. Wah, keren banget nih Christine Hakim. Yuk kita simak fakta-faktanya. Sebelumnya, serial ini memang pernah membuat heboh masyarakat Indonesia karena sekitar setahun yang lalu, kru The Last of Us HBO di Calgary terlihat syuting adegan di gedung SAIT Senator Burns dengan alat peraga Kementerian Kesehatan Indonesia di sekitar area tersebut. Dan ternyata salah satu aktris kenamaan Indonesia yakni Christine Hakim juga ikut terlibat dalam serial tersebut.
Hal itu diungkapkan akun @nalfty.info di Twitter. Akun tersebut memperlihatkan tangkapan gambar saat Christine Hakim berperan sebagai peneliti yang memegang benda aneh di tangannya yang diduga merupakan sebuah jamur. Jamur yang dipegang oleh ilmuwan tersebut diperkirakan sebagai virus bernama Cordyceps atau sering disebut juga sebagai Cordyceps Brain Infection atau CBI. Spekulasi muncul bahwa virus otak Cordyceps mungkin berasal dari Indonesia. Dalam permainannya sendiri, The Last of Us adalah sebuah game petualangan dan pertahanan yang menceritakan tentang infeksi yang disebabkan dari jamur Cordyceps. Jamur tersebut telah menginfeksi otak manusia, sehingga manusia berubah menjadi monster yang siap membunuh siapapun yang ditemuinya. Spekulasi itu diperkuat dengan riset yang dilakukan tim TLOU HBO atau The Last of Us HBO yang menggunakan alat peraga Kementerian Kesehatan Indonesia. Selain itu, sekitar seminggu sebelum trailer rilis, sebuah komentar dalam video yang diunggah akun @video game adaptations mengungkapkan hal yang mengejutkan. Meski saat ini belum ada pernyataan resmi yang disampaikan oleh pihak HBO terkait keterlibatan aktris senior Indonesia Christine Hakim, tapi sang aktris sudah divalidasi keterlibatannya dalam series tersebut dengan merepost unggahan yang menyatakan dirinya ikut berperan dalam series tersebut. Meski begitu, para warganet merasa bangga atas pencapaian yang telah dilakukan Christine Hakim. Mereka menganggap bahwa aktris berketurunan Aceh dan Minangkabau yang sudah berkecimpung di dunia seni peran sejak tahun 1973 ini memang memiliki kualitas yang gak diragukan lagi, sehingga layak ya untuk berperan dalam industri internasional. Wah, nambah lagi nih daftar aktor dan aktris Indonesia yang tampil dalam film-film internasional. Bikin bangga ya. Jadi penasaran deh, bakal kayak gimana nih penampilan Christine Hakim di series The Last of Us. Kamu juga gak penasaran? Daripada penasaran, yuk kita lihat trailernya di YouTube. Belakangan ini nama The Rock rame jadi perbincangan karena dikabarkan berhenti ngefollow akun Instagram Black Adam dan juga Warner Bros. Hal itu bikin banyak penggemar berspekulasi bahwa The Rock nih gak pengen lagi jadi Black Adam di film selanjutnya. The Rock diduga melakukan hal itu karena Henry Cavill yang udah gak lagi memerankan tokoh Superman guys. Ada apa nih? Pada Sabtu 17 Desember 2022, ramai beredar kabar bahwa The Rock berhenti mengikuti akun Instagram Warner Bros dan Black Adam. Akhirnya, sang aktor buka suara. Ia mengatakan bahwa dirinya memang tak pernah mengikuti kedua akun ofisial itu sejak awal. Meski sudah diklarifikasi, sejumlah netizen masih mempertanyakan tentang hubungan The Rock dan juga Warner Bros. Mereka mempertanyakan sikap The Rock yang dianggap tak tampak aktif mempromosikan Black Adam. Apalagi film superhero terbarunya itu baru saja masuk ke layanan streaming HBO. Diketahui sebelumnya The Rock kerap mempromosikan Black Adam. Ia mendatangi beberapa acara promosi film karya John Coles-Sarah ini. Bahkan pada April lalu, aktor berusia 50 tahun ini membuat 5 unggahan terkait film Black Adam di Instagramnya. Pada salah satu unggahannya, ia menyebut bahwa ia senang mempromosikan film Black Adam. Hal ini dianggap sangat berbeda dengan sikapnya saat ini. Seperti diketahui, Henry Cavill dikabarkan tidak lagi berperan sebagai Superman di DC Extended Universe produksi Warner Bros. Padahal Superman versi Henry sendiri sempat muncul di post-credit film Black Adam. Teorinya, Superman dan Black Adam akan semakin banyak berkolaborasi di film DC Extended Universe berikutnya dan jadi beberapa tokoh terpenting. Menyusul kabar ini, muncul isu bahwa Henry Cavill punya hubungan dengan usaha The Rock untuk mendapatkan lebih banyak porsi di DC Extended Universe. Menurut kabar dari informan yang dilansir CBR, The Rock berharap bisa mengukuhkan posisinya dan Black Adam di dalam DC EU jika Henry Cavill berhasil kembali sebagai Superman. Namun, hasil pemutaran film Black Adam yang relatif lemah diduga membuat tujuan itu mudah dipatahkan. Hal itu juga secara tidak langsung berhubungan dengan nasib Henry Cavill sebagai Superman. Karen's Dinner, restoran yang mengusung konsep nyeleneh dengan pelayan super galak baru aja buka di Jakarta. Banyak sih yang menjajal resto yang satu itu termasuk selebgram Indira Kalista. Nah,
terpancing emosi saat dilayani, Indira sampai terlibat adu mulut loh dengan beberapa pelayan kayak marah-marah gitu, nggak tahu kenapa. Waduh, pada kenapa sih mereka? Cuma gimmick atau emang emosi beneran nih? Ini dia momen saat Indira Kalista menjajal Cannon's Dinner. Baru duduk, ia tampak resah ya melihat kehebohan di mana-mana. Tak lama kemudian, seorang pelayan berteriak memastikan mereka sudah memesan makanan. Tak berhenti mengeluarkan kata-kata kasar, pelayan tersebut pun memancing emosi Indira. Keduanya terlibat adu mulut. Tapi di sisi lain, Indira mengaku lega karena emosinya terluapkan dengan baik. Yaduh, berasa uji mental nih. Pelayan lain secara bergantian terus berusaha memancing amarah sang selebgram. Hal ini pun membuat netizen yang menyaksikan momen tersebut di kanal YouTube Indira Kalista jadi ikutan panas. Hingga artikel ini diturunkan, momen Indira Kalista jajal Cannon's Dinner ini pun telah mencapai trending 3 YouTube loh. Indira tampak pasrah saat dirinya dipakaikan mahkota dari kertas dengan tulisan influencer ala-ala oleh seorang pelayan. Beginilah reaksi Indira saat pelayan melempar peralatan makannya ke atas meja. Tampak kaget sekaligus tertantang nih. Dan di akhir momen, Indira yang datang bersama timnya malah diminta untuk mewarnai logo Cannon's Dinner. Kayaknya emosinya mulai mereda di sini ya. Yaps, nggak mau kalah galak, Indira Kalista balik meneriaki pelayan Cannon's Dinner sampai beberapa kali terlibat adu mulut. Walaupun begitu, ia mengaku senang guys karena merasa emosinya telah terluapkan gitu. Kira-kira ini beneran emosi natural atau cuma settingan aja ya? Sobat Milenial jangan kemana-mana, stay tune terus di Entertimes by IDN Times karena habis ini bakal ada eksklusif interview Ji Chang-wook Oppa. IDN Programmatic OOH is the first internet and GPS-connected out-of-home media platform. Creating public-private partnership with the city we operate in, we utilize taxis and ride-sharing vehicles for distribution and scale. Our proprietary technology provides granular audience targeting from hyperlocal location, time, weather, to dynamic content. We bridge your digital life to real life. Our innovation revolves around engagement and impact with emphasis on action. IDN Programmatic OOH. Smart screens for smarter cities. Welcome back to Entertimes by IDN Times dengan aku, Larasati Putri. Gimana ya rasanya kalau misalnya lihat aktor Korea salting bacain gombalan fans Indonesia? Lucu banget sih guys. Pas banget nih saat Ji Chang-wook ngobrol bareng IDN Times, dia ngobrol tentang beberapa hal soal karir sampai bacain gombalan fans Indonesia dan salting deh. Fansnya Ji Chang-wook, mana nih suaranya? Yuk kita lihat interview yang satu ini. Check this out. Halo IDN Times, saya Ji Chang-wook. You come to Jakarta for your first meeting in Indonesia. How do you feel about being here? So far, what do you like about Indonesia? 일단 처음 이렇게 방문을 했는데요. 정말 많은 환영을 해주셔서 진심으로 감사드리고요. 사실 이제 내일 팬미팅을 하게 됐는데 너무나도 설레이고 기대가 많이 되는 것 같습니다. As an actor, you have tried many kinds of roles from a gangster to a lawyer. Which role resonates with you the most and why? 글쎄요, 제가 했던 역할 다 마음에 와 닿는 것 같은데요. 네, 그러니까 사실 작품을 할 때 뭔가 인물에 굉장히 뭔가 이해를 많이 하려고 노력을 하기 때문에 하나부터 열까지 다 되게 마음에 와 닿았던 것 같습니다. Ji Chang-wook is well known for his action works, but he is acting in many genres such as romance and humanism.
What do you like about playing each genres? What is the difference? 뭔가 또 새로운 것들을 제가 제 스스로 찾는 거에 있어서 정말 그게 제일 재밌는 것 같고요. 그리고 되게 여러 가지 장르 혹은 되게 여러 가지 캐릭터들을 하면서 저도 몰랐던 새로운 제 모습을 또 찾는 재미도 있는 것 같습니다. Not only drama, lately you have been in a variety show like Young Actors Retreat and we were amused by your playful character. Do you have any plans to do more variety shows? 글쎄요. 아직까지 뭐 계획까지는 없는데요. 좋은 기회가 주어진다면 또 재밌게 해보는 것도 정말 의미가 있지 않을까 이런 생각이 듭니다. If you're able to join the acting in Indonesia, what kind of genre, role, or story would you like it to be? 글쎄요. 일단 만약에 인도네시아 내에서 뭔가 이런 연기를 할 수 있는 기회가 주어진다면 글쎄요. 장르는 로맨스 같은 거 해보고 싶고요. 그리고 제가 이제 어떻게 보면 외국인이잖아요. 그러니까 뭔가 그 외국인 역할이면 정말 뭔가 자연스럽지 않을까 이런 생각이 드네요. Do you often read comments from your fans? How do you feel when you read the comments? 글쎄요. 그렇게 막 댓글을 자주 보진 않는 것 같아요. And now we have some comments from your fans. Please read these comments and give a reaction or answer to them. 지창욱이 출연한 드라마를 다 챙겨본 후 지창욱은 제 이상형이 돼버렸어요. 지창욱 같은 남자 만날 수 있을까요? 아마 제 생각에는 이 글을 쓰신 분은 일단 제가 이상형이라고 하니까 너무 일단 감사드리고요. 저 같은 남자를 만날 수 있을 거라고 저는 생각합니다. 네, 주변에 잘 찾아보시면 분명히 있을 거예요. 네, 아싸 드디어 지창욱 오빠 인도네시아로 올 거야. 와, 엄마 아빠한테 소개시켜주러 집으로 데려와야지. 우리 집으로 갈래요? 라고 하셨는데요. 일단은 부모님께서 너무 깜짝 놀라실 것 같고요. 만약에 초대해 주시면 갈 생각은 있는데 재밌겠네요. 네. 제 연기가 너무너무 좋다고 하시네요. 네, 오빠의 미소가 내 마음속에 어둠을 밝게 비추고 창욱 오빠의 걸음걸이마저도 너무 스윗하고 멋있어. 그리고 오빠의 팔뚝 보면 제 부서진 영혼을 치유할 수 있는 느낌이라 아무튼 창욱 오빠 진짜 너무 완전 슈퍼 울트라 사랑해요. 일단 부서진 영혼을 치유할 수 있어서 너무 감사하네요. 네, 저로 인해서 이렇게 뭔가 힐링이 되시는 것 같아서 너무 저는 기분이 좋은 것 같고요. 네, 앞으로도 더 많이 힐링을 해드리기 위해서 제가 노력하겠습니다. 감사합니다. If you have one day full with your fans in Indonesia, what do you want to do with them? 맛있는 거를 사주고 싶네요, 제가. 네, 맛있는 것도 사주고 뭔가 좋은 데 돌아다니면서 커피도 마시고 뭔가 얘기도 많이 하고 그러고 싶은데요. What do you want to say to your Indonesia fans? 너무 보고 싶었고요. 네, 이번에 보게 돼서 너무나도 감사하고 영광이고 너무 기대가 많이 되고 설레이고요. 앞으로도 뭔가 많이 기대해 주시고 많이 사랑해 주셨으면 정말 좋겠습니다. 항상 너무 감사하고 항상 건강하셨으면 좋겠고요. 그리고 진심으로 사랑합니다. Terima kasih Indonesia. Sampai jumpa lagi ya. Dadah. Boyband asal Korea Selatan, Seventeen kembali menyapa karet Indonesia nih di akhir tahun 2022 ini dalam konser Seventeen World Tour Be The Sun Jakarta pada 28 Desember mendatang. As we know ya, sebelumnya Seventeen ini juga udah sempat konser di September tahun 2022 ini. Dan kayaknya mereka masih kangen gitu sama fans Indonesia. Dan akhirnya ada encore mereka di sini. Bukan sekali, Seventeen menggelar konser 2 kali di Indonesia pada tahun 2022 ini. Konser yang diberi tambahan tajuk Additional Show tersebut akan digelar pada 28 Desember 2022 mendatang. Tentu, ini menjadi rekor terbaru bagi Seventeen. Karena baru di tahun ini aja mereka udah melangsungkan konser hingga 2 kali di negara kita. Dengan digelarnya additional show nanti, Jakarta akan menjadi kota penutup World Tour Be The Sun yang sudah berlangsung sejak Juni 2022 lalu. Tentunya pengumuman mengenai konser kedua ini sempat menghebohkan karat Indonesia ya. Gak pernah dipikirkan oleh mereka bahwa Seventeen akan kembali lagi ke Indonesia pada tahun yang sama.
Well, grup ini memang langganan menggelar tur setiap tahunnya di Indonesia. Hal itulah yang sempat membuat para karat berpikir kalau Seventeen baru akan kembali menggelar konsernya di tahun 2023 mendatang. Pada konser bulan September lalu, Seventeen menggelar konser selama 2 hari. Mereka juga menambah Sesak Ice BSD yang kala itu juga jadi tempat gelaran festival Jepang. Namun untuk additional show kali ini, Seventeen hanya akan menggelar konser sehari saja guys. Venue konser pun berbeda di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta yang dipilih menjadi tempat berlangsungnya penutup World Tour ini. Gak cuma itu, konser yang digelar tepat 2 hari sebelum pergantian tahun ini bisa ya jadi ajang para karat untuk menutup tahun 2022 bersama Seventeen. Well, gimana nih karat Indonesia? Udah pada beli tiketnya belum? Sobat milenial jangan kemana-mana, Entertimes habis ini bakal balik lagi, so stay tune terus. IDN Programmatic OOH is the first internet and GPS-connected out-of-home media platform. Creating public-private partnership with the city we operate in, we utilize taxis and ride-sharing vehicles for distribution and scale. Our proprietary technology provides granular audience targeting from hyperlocal location, time, weather, to dynamic content. We bridge your digital life to real life. Our innovation revolves around engagement and impact with emphasis on action. IDN Programmatic OOH. Smart screens for smarter cities. Guys, akhir tahun ini jadi waktu yang pas banget buat ngirim hampers ke teman atau saudara ya. Selain adanya Natal buat yang ngerayain, semua orang juga bersiap menyambut tahun baru 2023. Buat yang masih bingung isian hampers, IDN Times punya ide yang pas banget bisa kalian pakai nih. Dan tenang aja, ide ini universal alias bisa buat cowok ataupun cewek. Simak yuk ide-ide di video berikut ini. Tumblr. Sekarang penggunaan Tumblr lagi populer nih ya. Kamu pun mulai sadar alangkah kurang bijaknya terlalu sering menggunakan kemasan plastik sekali pakai. Baik pergi ke sekolah, ke kantor, maupun saat berolahraga. Orang-orang suka membawa bekal air minum sendiri. Jadi, kenapa sih nggak kasih tumbler aja? Kamu bisa memilih dari harga mulai puluhan ribu rupiah saja. Kedua, kotak bekal. Ada tumbler, mestinya juga ada kotak bekal ya. Sebab sekarang anak sekolah sampai karyawan banyak yang membawa makan siang sendiri. Kotak bekal darimu pasti akan dipakai. Gak perlu fokus di merek tertentu yang mahal, sesuaiin aja dengan budget kamu. Terpenting bahannya aman untuk penggunaan berulang dan makanan di dalamnya tidak mudah tumpah. And then, tote bag. Kesadaran masyarakat untuk meminimalkan sampah plastik mulai meningkat nih. Dukung gerakan cinta lingkungan dengan menyelipkan tote bag ke dalam hampers kamu. Harganya juga murah loh, mulai belasan sampai puluhan ribu rupiah. Kamu bisa memilih tulisan dan gambar yang menarik serta berbeda-beda. Tote bag dengan tulisan yang jenaka atau memotivasi cocok banget nih untuk membuat penerimanya terhibur dan tambah semangat menyongsong tahun baru. Kemudian, buku agenda. Hey, buku agenda nggak cuma buat orang kantoran kok. Teman yang masih kuliah juga memerlukannya untuk mencatat berbagai kegiatan. Meski sudah ada HP yang bisa digunakan untuk hal sama, kesan klasik buku agenda lebih menarik. Saat meeting pun lebih praktis membuka buku agenda daripada HP yang bisa saja kehabisan baterai. Pilih sampul yang sederhana supaya lebih bisa digunakan oleh semua orang di berbagai acara. Kalau kamu mau nambah pulpennya sekalian juga boleh sih. Guys, hampers nggak harus mahal ya. Pun sebaik-baik isian hampers ialah yang berguna bagi penerimanya. Pastikan bingkisanmu sampai di minggu terakhir Desember atau paling lambat minggu pertama Januari tahun depan. Biar nuansa Natal dan tahun barunya masih kental. Kalau tadi kita bahas ide-ide barang yang bisa dijadiin hadiah Natal guys. Nah sekarang kita bahas
Gimana rasanya ya kalau barang kalian ada yang hilang? Panik nggak sih? Sama dong, kayak Ernest Prakasa, dia juga curhat lewat IDN Times bakal panik kalau kehilangan 9 barang ini. Kira-kira barang apa aja yang bikin Ernest Prakasa panik kalau kehilangan? Check this out. Oke Mas Ernest, sebutkan 9 barang yang bisa bikin seorang Ernest Prakasa panik kalau kehilangan. 9 banget ya? Handphone udah pastilah, dompet, earphone kiri, earphone kanan, biar banyak. Gampang ya? Biar banyak. Gue hitung 2. Iya loh, hilang 1 juga panik. Iya kan, valid dong. Hilang 1, ya earphone kiri gue mana? Panik dong, panik. 10 menit tadi. Harusnya tadi dompet gue keteng lagi tuh. SIM, STNK kan banyak ya. Udah 4 ya. 4. Handphone, dompet, earphone kiri, earphone kanan. Jam enggak. Kalau sepatu hilang sih nggak panik. Jam tangan lah. Jam tangan karena lumayan refleks selalu pakai jam dari dulu, dari zaman sekolah. Jadi kebiasaan begini. Walaupun di handphone ada jam, tapi kalau nggak ada jam tuh rasanya nggak nyaman banget gitu. 5 dong. Earphone nggak boleh dihitung 2. Earphone dihitung 1 apa 2? 1 lah. Curang nih. Padahal hilang 1 juga panik, sebenarnya valid. 4. Tablet. Karena di tablet gue itu ada banyak hal-hal yang sifatnya kadang-kadang kalau lagi di mobil tuh brainstorming oret-oret tuh di tablet gitu. Jadi kalau hilang, waduh gue bakal panik banget sih. Nomor 6 tuh apa? Gue suka bawa penutup mata buat tidur. Kadang-kadang kan kalau misalnya harus take a nap di mobil gitu, punya waktu setengah jam, sejam lumayan kosong. Tidur tuh silau kan kalau siang-siang. Jadi gue bawa kayak penutup mata gitu. Terus juga kalau lagi sehari-hari kalau hilang repot tuh bantal leher. Gue tuh 2 hal itu pokoknya gue selalu bawa deh, karena kadang-kadang kita bisa punya waktu untuk istirahat sebentar, kita nggak tahu kapan gitu. Jadi kalau hilang tuh repot tuh, kepala kalau nggak ada itu nggak enak kan? Nggak enak tuh. Udah berapa tuh? 7. Laptop kali ya. Laptop tuh soalnya kan kesync sama handphone kan. Jadi kalau bikin notes apa, agenda, kalender semuanya udah kesync sama laptop. Jadi kalau sampai hilang kayaknya bakalan nangis sih gue kalau sampai laptop hilang ya. Terakhir 9 ya. Apa ya? Barang yang kalau hilang Lu panik. stress, nangis. Oh, gue tahu sih. Kayaknya ini kunci safe deposit box di bank. Karena benda-benda paling berharga gue adanya di situ. Kalau kunci safe deposit box gue hilang di bank, bisa sih diurus. PR pasti ngurusnya tapi. Udah sih, itu aja. Oke. Thank you. Sama-sama. Ya, Sobat Milenial, nggak kerasa nih, kita udah sampai di penghujung acara dan udah 30 menit Entertimes nemenin kalian semua. Tapi jangan sedih, karena Entertimes bakal balik lagi pekan depan. So jangan lupa saksikan terus Entertimes by IDN Times cuma di IDN App setiap Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tapi jangan lupa juga ada rerun Entertimes by IDN Times, di mana lagi kalau bukan di channel YouTube IDN Times guys, setiap Sabtu. Dan jangan lupa buat kalian yang belum download IDN App, download dulu dong di App Store atau Play Store kalian, karena aplikasi ini banyak banget benefitnya dan gratis tis alias tanpa dipungut biaya. Well, aku Larasati Putri bareng teman-teman yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Sobat Milenial semua. Sampai ketemu di Entertimes pekan depan. Thank you ya udah nonton Entertimes hari ini. See you, bye-bye and stay healthy.